Chapter 2181, Forefather Stonevian is revealed. Kembalinya Kaisar Pifau menyebabkan kehebohan besar lainnya di Velurium Capital. Penjaga ibu kota sebelumnya memegang tempat khusus di hati para penggarapnya. Bahkan pembudidaya pengembara terkemuka dengan banyak bantuan Jiang Chen, seperti Mo Shuang dan Jing Zhonghui, tidak ada tandingannya dengan Kaisar Pifau di masa lalu. Kaisar Pifau memang memiliki bakat luar biasa. Selama bertahun-tahun, dia hampir berhasil mencapai empyrean tingkat lanjut tanpa bantuan dari luar. Sekarang setelah dia kembali, tidak ada keraguan dia akan segera naik dengan bantuan Jiang Chen. Mengingat kekuatannya, mungkin saja dia bahkan akan segera mencoba untuk menjadi dewa. Bakatnya adalah salah satu yang paling unggul dalam domain manusia. Bahkan jika dia dilahirkan di zaman kuno, dia akan menjadi salah satu pembudidaya top. Dia membuat tambahan yang bagus ke istana Velurium. Meskipun demikian, Jiang Chen tidak merasa puas diri. Dia berkultivasi keras setiap hari dan mengawasi Jadefes, iblis bayangan telah berlarian seperti lalat tanpa kepala. Sayangnya, dia cukup cerdik untuk tidak kembali ke Forefather Evil Shadow. Tuan muda harus mengakui bahwa rencananya agak kurang. Jadefes tidak jatuh ke jalan keluar. Namun, Jiang Chen menahan diri untuk tidak memukul Jadefes. Apa yang dilakukan oleh Kuari adalah membawanya ke iblis-iblis Rogemis, yang kemudian secara alami menjadi target Jiang Chen juga. Meskipun Rogemis juga tidak percaya, dia tidak hati-hati seperti Jadefes, dia kembali ke Forefather Stonevian tidak lama kemudian. Nenek moyang berada dalam fase kritis dalam melepaskan diri dari segel. Hal itu membuatnya marah karena Rogemis telah lama absen. Kamu sudah mengisi sayapmu ya, Rogemis, tuduh Forefather Stonevian. Di mana kamu saat kursi ini paling membutuhkanmu? Apa kamu berencana mengkhianatiku? Petik 2. Kamu salah paham, nenek moyang. Bawahan ini telah dilanda kemalangan akhir-akhir ini. Petik 2. Oh, Stonevian bertanya dengan dingin. Bagaimana? Rogemis menjelaskan kesepakatannya dengan hantu bayangan dengan cemberut, bukan tanpa hiasan dan penyesuaian, tentu saja. Semuanya benar-benar kesalahan bayangan iblis. Dia terpaksa bekerja dengan mereka. Lebih buruk lagi, Jadefes mengikutinya dalam upaya untuk mengatur iblis-iblis. Setelah Rogemis selesai menjelaskan dirinya sendiri, ia menyimpulkan dengan sedih, formasi hebat jiwa surgawi sekarang aktif, nenek moyang. Kami sendirian, terpisah dari pasukan iblis yang terperangkap di gurun tandus. Selama formasi tetap utuh, kita harus melintasi seluruh benua untuk bergabung dengan tentara. Itu hampir mustahil. Petik 2. Stonevian mendengus. Untuk apa bergabung dengan tentara? Ini belum tentu buruk, iblis Yin berbeda dari iblis lainnya. Kami tidak pernah menjadi pemain tim. Pikirkan seperti ini, domain manusia adalah milik kita untuk diklaim. Bukankah itu luar biasa? Petik 2. Rogemis menghela nafas. Forefather Stonevian sama optimisnya seperti sebelumnya, tetapi dia tidak membagikan optimisme leluhur itu. Domain manusia mengalami kemajuan pada tingkat yang mengesankan. Tidak ada yang tahu apakah iblis Yin benar-benar dapat membawa mereka. Selain itu, ada iblis bayangan juga. Nenek moyang mereka juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Tentang apa itu? Kursi ini akan dapat bebas dalam beberapa bulan. Maka kamu hanya perlu menunggu dan melihat bagaimana aku menaklukkan domain manusia. Stonevian tidak bisa menunggu hari yang akan datang. Kenapa menunggu? Aku sarankan kita menyelesaikan perselisihan kita di sini, sekarang. Bagaimana menurutmu? Sebuah suara tiba-tiba muncul entah dari mana. Belum ada peringatan apapun. Rogemis melompat, mengutuk diam-diam ketika jantungnya berdetak beberapa kali. Dia sangat berhati-hati, namun itu belum cukup. Musuh tidak dapat menemukan persembunyian yang tidak jelas ini sendirian, mereka pasti mengikutinya ke sini. Keinginan untuk mengambil nyawanya sendiri tiba-tiba melanda dirinya. Dari dalam dinding batu datang permintaan Forefather Stonevian yang marah, siapa kamu? Berani-beraninya kamu datang ke ambang pintuku dan menyemburkan omong kosong seperti itu. Petik 2. Suara itu tertawa. Kemarahanmu jauh lebih mengesankan daripada kekuatanmu, Forefather Stonevian. Izinkan aku memperkenalkan diri. Namanya Jiang Chen. Aku adalah pemimpin istana Velurium kuno saat ini. Petik 2. Jiang Chen. Wajah Rogemis tampak muram. Dia mentransmisikan ke nenek moyang, kamu harus bersembunyi, nenek moyang. Jiang Chen adalah pemimpin umat manusia. Dia memiliki makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya di sisinya. Kami tidak bisa menang dengan kekerasan.
Petik 2. Begitu dia berkata begitu, suara itu terkekeh. Aku harus berterima kasih kepada Daois Rogemis karena memimpin jalan. Kalau tidak, kami tidak akan menemukan tempat persembunyian yang jauh seperti itu. Petik 2. Stonevian menatap tajam dari matanya. Apakah kamu menjual aku keluar, Rogemis? Rogemis menarik wajah panjang dan memohon, kamu harus tahu bahwa aku tidak akan pernah menjual tuanku, nenek moyang. Manusia yang licik pasti mengikutiku dalam kegelapan. Ini semua kesalahan Jadeves. Jika dia tidak mengekor aku seperti hantu, aku tidak akan terekspos. Petik 2. Dia mengutarakan keluhannya dengan keras dengan nada menggigit. Stonevian tenang dengan cepat. Setelah merenung, dia menyadari bahwa Rogemis tidak mungkin mengkhianatinya. Dia mencibir dan menjawab dengan arogan, omong kosong apa istana Feluriam. Kembali di zaman kuno, Tuan Ilahi kamu mati di tangan kami juga. Kamu pikir kamu siapa? Bahkan leluhurmu gagal membunuh kursi ini. Apakah kamu pikir kamu, seorang junior biasa, akan bisa? Petik 2. Stonevian mengatakan yang sebenarnya. Bahkan pembudidaya manusia purba hanya bisa berhasil menyegelnya, yang cukup untuk membuktikan betapa sulitnya pekerjaan untuk membunuhnya. Jiang Chen terkekeh. Kamu berada di puncakmu ketika kamu disegel di zaman kuno. Masuk akal kalau nenek moyang aku tidak bisa membunuhmu. Namun setelah 200.000 tahun, baik kehadiran maupun kekuatan kamu tidak berada pada level yang sama. Kesombongan kamu hanya memberitahu aku betapa kamu telah melemah. Petik 2. Dia dengan cekatan memotong kepura-puraan iblis itu. Forevater Stonevian berhenti dan tertawa terbahak-bahak. Karena kamu sangat percaya diri, kamu dipersilakan untuk mencoba. Aku tidak hanya berusaha, kata Jiang Chen dengan keyakinan. Aku di sini untuk mengirimmu ke neraka. Dia membawa 4 binatang suci dan Xia Tianze bersamanya. Keenam dari mereka semua adalah dewa dengan kekuatan yang tangguh. Jiang Chen yakin mereka akan bisa mengeluarkan Stonevian, leluhur yang dilemahkan oleh segel. Dipenuhi dengan penyesalan, Rogemis menyerbu lebih dulu dan berteriak, aku akan menghentikanmu bahkan jika aku harus mati untuk itu, Jiang Chen. Keluar dan lawanlah aku jika kamu punya nyali. Petik 2. Chapter 2182, Forevater Stonevian is horrified. Melirik Rogemis yang hingar-bingar, Jiang Chen tersenyum dingin. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu layak untuk melawanku? Saat dia mengatakan ini, Evil Golden Eye-nya menembakkan 2 panah berwarna emas yang masuk ke murid Rogemis sendiri. Meskipun iblis adalah ahli dalam mengendalikan hantu, orang mati, dan kesadaran orang lain, ia sama tak berdaya seperti anak-anak di hadapan Jiang Chen, penguasa jiwa yang sebenarnya. Kesadarannya benar-benar dimusnahkan oleh kekuatan yang kuat, membuat seluruh tubuhnya menggigil seperti dia dirasuki. Kehidupan keluar dari matanya, dan dia gemetar. Tubuh iblis menjadi patung dalam waktu singkat. Xia Tianze agak terkesan dengan kemampuan Jiang Chen yang kuat. Ini bukan bagian dari warisan istana Feluriam, di mana dia belajar keterampilan mata yang begitu kuat. Xia Tianze telah melihat banyak master kuno seni serupa, tetapi sedikit yang bisa menyamai keahlian dan kemudahan Jiang Chen. Rogemis yang membatu hanyalah hidangan pembuka. Jiang Chen melirik dengan lembut pada Forevater Stonevian di dalam dinding berbatu. Kamu selanjutnya. Mata Stonevian dipenuhi dengan cahaya aneh. Dia memelototi Jiang Chen, berkotek menyeramkan bergema dari tenggorokannya. Tiba-tiba, sinar oker meledak dari matanya, berdesir dalam lingkaran demi lingkaran konsentris. Sinar tampaknya memiliki aura aneh yang menekan dada seseorang dengan kesusahan dan mual. Hati-hati dengan mata itu, kura-kura hitam tiba-tiba memanggil. Aku bisa merasakan kekuatan yang menakutkan dari sinar itu. Ini adalah kemampuan atribut bumi. Petik 2. Kura-kura hitam adalah pakar yang masuk akal dalam bidang ini. Ini khusus dalam kemampuan gravitasi dan tanah. Membatu dari Stonevian adalah atribut yang sama dengan keahliannya. Semua orang diperingatkan oleh pengingat kura-kura. Tercela, Long Xiaoxuan mengutuk. Ambil ini. Cakar yang remuk mencapai dinding berbatu tanpa upacara lebih lanjut. Jatuh. Naga itu cukup kuat untuk menghancurkan setengah dinding dengan satu pukulan. Sayangnya, Stonevian tetap tersembunyi di dalam, diberkati oleh bakat alaminya. Meskipun Long Xiaoxuan ganas, dia tidak bisa benar-benar menyerang Stonevian. Meskipun nenek moyang iblis itu tidak berada di puncaknya, tidak akan mudah membunuhnya di sini. Jiang Chen tidak akan menyerah, namun, dia datang dengan begitu banyak prajurit untuk menekan Stonevian dari setiap sisi dan menyerang dari setiap vektor,
sehingga dia bisa mengeluarkan salah satu leluhur ilahi iblis dalam serangan mendadak. Astral White Tiger membanting ekornya dengan ganas ke dinding batu. Ekor harimau itu dapat diperpanjang dan ditarik, menyerang selekuk cambuk. Itu adalah salah satu kemampuan garis keturunannya. Harimau dan naga terus mencakar dengan marah di dinding. Stonevian dilindungi oleh penutup alami, tetapi juga membatasi dirinya. Dia dimeteraikan di dalam. Dia bisa mengelak di antara potongan-potongan batu, tetapi pergi dari daerah itu tidak mungkin. Keuntungan dan kerugian dari posisinya jelas. Segel itu membantu melindunginya juga, Jiang Chen. Mengapa tidak membukanya dan biarkan dia keluar? Maka kamu bisa paus padanya sebanyak yang kamu suka, usul Xia Tianze. Tidak akankah dia melarikan diri jika kita membuka segel? Jiang Chen menjawab dengan ragu. Jangan khawatir, membuka segelnya tidak akan segera mengembalikannya ke kekuatan penuhnya. Jika kita menangkapnya tanpa persiapan seperti itu, kemungkinan besar kita bisa membunuhnya. Lonceng emas kamu itu, yang tampaknya secara alami menaklukkan iblis, itu memang harta yang sangat menarik. The Great Velurium Torque tidak memiliki pengingat juga. Perbaiki dan manfaatkan secepatnya. Petik 2. Saran Xia Tianze memang menggoda. Ya, memang benar bahwa kedua belah pihak akan didukung oleh segel itu. Ada sedikit risiko, tapi itu lebih dari cukup untuk diambil. Jiang Chen segera memutuskan tindakannya. Membuka segel nenek moyang iblis itu lebih menguntungkan untuk melawannya. Dia memeriksa segel sesaat, lalu berbalik ke Xia Tianze. Segel itu hampir putus juga. Mari kita hancurkan dulu. Petik 2. Xia Tianze tertawa kecil. Sangat baik. Dia menghargai kemampuan adaptasi Jiang Chen. Keduanya menyerang dengan keras dan cepat terhadap bagian-bagian penting segel. Meskipun Jiang Chen telah mencapai keilahian beberapa waktu yang lalu, kekuatan ofensifnya hampir sama dengan Xia Tianze. Di bawah serangan gabungan mereka, segel itu pecah. Forevater Stonevian ketakutan. Dia kaget pada manusia, tidak mengerti apa yang ingin mereka lakukan. Setelah beberapa saat, dia dengan cepat menyadari bahwa mereka ingin mematahkan segel dan menyerang tubuhnya yang sebenarnya. Nenek moyang iblis terbang menjadi marah. Jika mereka mau membuang segel, keinginan mereka untuk membunuhnya memang kuat. 4 binatang suci mengawasinya dengan minat yang mengaduk, masing-masing mengambil arah mata angin untuk mencegahnya melarikan diri. Stonevian mulai panik. Dia akhirnya memperhatikan dengan tepat seberapa besar bahaya yang dia hadapi. Jika dia berada di puncaknya, dia akan memiliki peluang bagus untuk keluar dari situasi ini, bahkan jika itu berarti melarikan diri daripada menang. Namun, disegel selama 200.000 tahun membuatnya hanya memiliki sedikit lebih dari setengah kekuatannya. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa melarikan diri dengan sukses. Jika dia memiliki 3 atau 5 bulan bebas dari meterai untuk pulih kembali dengan kekuatan penuhnya, segalanya akan berbeda. Tapi sekarang, kamu berani membuka segel, Jiang Chen. Pekik Stonevian, apakah kamu tidak khawatir tentang Evil Shadow menyerang markasmu? Nenek moyang iblis benar-benar panik sekarang. Dia tahu bahwa 2 orang ini dan 4 binatang suci lebih dari cukup untuk membunuhnya. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, Stonevian. Evil Shadow mungkin berjuang melawan anjing lautnya, sama seperti kamu. Kamu harus bersyukur bahwa kami telah menyingkirkan segel kamu sebelumnya. Petik 2. Hati Stonevian tenggelam. Matanya memancarkan sinar ganas, tetapi hatinya sudah menyusun rencana pelarian. Tidak mungkin baginya untuk menang. Saat ragu sekecil apapun bisa merenggut nyawanya. Dia perlu mengambil setiap kesempatan yang ditawarkan, betapapun tipisnya itu. Chapter 2183, The Might of Four Sacred Beasts in Concert. Kekhawatiran Stonevian bukan tidak berdasar. Nenek moyang iblis seperti dia tidak mengalami 4 binatang suci yang bersatu dalam pertempuran sebelumnya. Bahkan Jiang Chen tercengang oleh kekuatan 4 sahabatnya. Tak satu pun dari binatang suci bahkan pertengahan ranah ilahi. Tetapi kekuatan gabungan mereka setara dengan kultivator ranah ilahi maju. Xia Tianze merasakan butiran keringat dingin menggulung dahinya. Dia senang Jiang Chen ada di sisinya, dia tidak punya peluang lebih baik melawan binatang buas ini daripada Stonevian. Meskipun Stonevian bebas dari segelnya, dia terjebak oleh pengepungan binatang buas. Tidak ada jalan keluar baginya. Keempatnya tampaknya mendominasi ruang yang mereka tempati, menciptakan ranah tersendiri. Mereka memiliki yurisdiksi penuh atas semua yang ada di dalamnya. Jiang Chen ingin membantu sebelum melihat 4 binatang suci beraksi.
Sekarang, jelas tidak perlu. Sebaliknya, dia dan Xia Tianze berdiri dengan waspada di luar, siap untuk memotong iblis jika ada yang salah. Stonevian telah meremehkan manusia sepanjang hidupnya. Sebelum Jiang Chen muncul, dia bermimpi tentang menyapu seluruh wilayah manusia secara keseluruhan. Sial baginya, hari ini akan segera menjadi yang terakhir baginya. Memang, iblis-iblis dan iblis bayangan jauh lebih lemah ketika dipaksa keluar dari elemen mereka. Selain itu, 4 binatang suci yang bersekongkol dengannya jauh melampaui dia dalam kekuatan garis keturunan. Keinginannya untuk bertarung hancur menjadi putus asa. Dia mencoba dan gagal lagi dan lagi untuk memecah domain mereka. Akhirnya, ia menjadi sedikit lebih dari bola yang dilempar ke sana kemari. Itu adalah akhir yang paling menyedihkan bagi nenek moyang iblis-iblis yang terkenal itu. Daripada menemui ajalnya dalam perang kuno itu, ia mati dengan kematian yang tak tercela dalam wilayah manusia modern. Kematian Stonevian sangat membebani dada Jiang Chen. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak lagi iblis yang disimpan oleh domain manusia, tidak ada satupun yang tersisa yang akan menjadi perhatian. Pasukan iblis di luar penghalang tidak akan bisa membantu rekan-rekan mereka di dalam. Iblis-iblis ini di sini terdampar dan terisolasi. Membunuh nenek moyang iblis-iblis mengangkat moral di mana-mana dalam wilayah manusia. Kemenangan berturut-turut Jiang Chen atas iblis-iblis itu akhirnya membuatnya percaya di depan umum bahwa musuh-musuh kuno mereka jauh dari tak terkalahkan. Jadefes yang menyamar gemetar ketakutan ketika mendengar berita kematian Forevater Stonevian. Dia tahu bahwa dia telah melakukan hal yang benar dengan tidak pergi ke nenek moyangnya sendiri. Almarhum Stonevian adalah bukti bahwa kekhawatirannya sebenarnya memiliki banyak dasar. Namun, dia bahkan lebih putus asa untuk menyadari bahwa dia masih di bawah pengawasan Jiang Chen. Kemampuan apa yang dimiliki pemuda manusia untuk melakukan hal seperti itu? Iblis itu mencari setiap jengkal dirinya, tetapi tidak ada yang menunjukkan pengawasannya. Namun demikian, dia benar-benar yakin sedang diawasi. Dia merasa seperti seorang tahanan yang telah dijatuhi hukuman mati dan bisa dieksekusi kapan saja. Meski begitu, Jadefes tetap cukup tenang untuk menjauh dari Forevater Evil Shadow. Jika manusia membunuh seseorang yang selemah dirinya, lalu bagaimana? Selama nenek moyang itu bisa melepaskan ikatannya, dia pasti akan membalas dendam padanya. Ini adalah resolusi final Jadefes. Keesokan harinya, Jiang Chen mengumumkan permulaan proyek baru, memburu setiap iblis di wilayah manusia. Manusia akhirnya menyatakan perang melawan iblis. Tiba-tiba sesosok muncul tepat di depan Jadefes. Siapa kamu? Jadefes pucat pasi. Dia menatap kosong ke arah orang yang geram yang muncul di sebelahnya. Yang mengejutkan, pria itu maju untuk mendaratkan selusin tendangan iblis ke iblis yang malang itu. Kamu pikir kamu gampang-gampang susah, kan? Kamu tidak akan mencari Evil Shadow. Itu tidak lain adalah Xia Tianze, yang dikirim Jiang Chen. Pria muda itu telah kehilangan semua kesabaran dengan gerakan Jadefes. Daripada membiarkannya berkeliaran di dunia, lebih baik menangkap iblis dan menggunakannya sebagai umpan untuk memancing Forevater Evil Shadow. Tidak mungkin Jadefes akan memimpin mereka ke penggalian mereka. Iblis itu segera menyadari apa yang sedang terjadi. Meskipun memar, dia merasa agak bangga pada dirinya sendiri. Dia tidak jatuh cinta pada tipu daya manusia. Dia tetap setia pada Forevater Evil Shadow. Meskipun Jadefes babak belur, dia menyeringai dengan cara yang tak terlukiskan mengerikan. Kamu bisa membunuhku atau melakukan apapun yang kamu mau padaku. Namun, kamu telah kehilangan kesabaran ini, hahaha. Petik 2. Mentalitasnya telah lama hancur selama beberapa hari terakhir, setelah kehilangan semua harapan untuk kelangsungan hidupnya sendiri. Fakta bahwa dia berada di bawah pengawasan berarti dia tidak mungkin melarikan diri. Dengan demikian, Jadefes menolak dengan segala perlawanan terhadap Xia Tianze, yang dia rasakan berkali-kali lebih kuat darinya. Dia telah menang di mana itu dihitung. Iblis itu dibawa ke hadapan Jiang Chen sekali lagi. Tuan muda itu mengerutkan kening ketika dia melihat wajah buruk Jadefes. Kamu belum menemukan orang yang salah, kan, kakak Xia? Jelas tidak, cetus Xia Tianze. Dia hanya cukup kasar untuk menjamin meronta-ronta yang baik. Tracing yang bagus. Iblis itu jelas telah dipukuli dalam 1 inci kematian. Namun demikian, Jadefes terlihat lebih bangga dari sebelumnya. Prestise kamu yang jelas tidak ada artinya, Jiang Chen. Nenek moyang aku akan mengambil kepala kamu hari lain. Marah iblis bayangan adalah seperti menusuk sarang lebah.
Pembunuh kami akan menguntitmu sampai hari kamu jatuh ke pedang kami. Petik 2. Jiang Chen mengamati iblis dengan tenang. Kamu pintar, dia tertawa. Tapi apakah kamu pikir aku tidak bisa menemukan Evil Shadow tanpamu? Jadefes berkedip, lalu tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu mencoba menipuku lagi? Kamu hampir berhasil terakhir kali, tetapi tipuan kamu tidak akan berhasil untuk kedua kalinya. Petik 2. Jiang Chen mendengus. Biarkan dia terkunci. Aku akan menjaganya agar dia bisa melihat bagaimana aku menghadapi Forefather Evil Shadow itu. Chapter 2184, Setting Sights on an Area. Jiang Chen bersikap cukup serius. Nenek moyang iblis, baik itu dari iblis Yin atau suku iblis bayangan, dapat mendatangkan malapetaka besar. Iblis bayangan, terutama, adalah pembunuh utama. Jika seseorang seperti Forefather Evil Shadow melepaskan diri dan mengintai di dalam wilayah manusia, dia akan menjadi duri di pihak mereka, dan Jiang Chen tidak akan bisa tenang. Nenek moyang harus dikeluarkan sebelum dia melepaskan segel. Jadefes sangat senang. Semakin marah Jiang Chen, semakin besar rasa prestasinya. Peta demi peta dibawa ke Jiang Chen. Kami telah memetakan aktivitas Jadefes selama beberapa bulan terakhir, Tuan Muda. Bawahan ini berspekulasi bahwa dia pasti telah menghindari di mana Forefather Evil Shadow disegel. Dia terlalu berhati-hati untuk menuntun kita mendekati nenek moyang. Melalui proses eliminasi, kita bisa mengesampingkan area yang luas. Selain itu, dengan petunjuk yang kami temukan dan arahkan di tempat Seratewin dan teman-temannya berada, kami mengidentifikasi beberapa lokasi yang memungkinkan. Petik 2. Dengan semua informasi yang digabungkan, kami cukup yakin bahwa leluhur lelaki itu ada di suatu tempat antara bagian selatan Sekte Naga Langit dan bagian utara Sekte Langit Ninesuns. Senyum Jiang Chen melebar. Dia berbalik ke Jadefes. Kamu cerdas, tetapi bahkan entitas pintar membuat kesalahan. Tidakkah kamu setuju? Petik 2. Jantung Jadefes berdebar kencang. Meskipun dia cukup berhati-hati dengan menghindari di mana Forefather Evil Shadow berada dan meninggalkan jejak yang menyesatkan. Namun, upayanya menyesatkan adalah yang memberi petunjuk musuhnya. Daerah yang mereka identifikasi memang tempat tinggal Forefather Evil Shadow. Meskipun itu adalah wilayah yang luas, bukan tidak mungkin bagi Jiang Chen untuk menemukan leluhur dengan seluruh wilayah manusia atas perintahnya. Tentu saja, Jadefes tidak akan kehilangan dulu. Dia tertawa. Kamu menjadi sembrono karena kesabaranmu, Jiang Chen. Jika kamu benar-benar percaya diri, cari yang kamu inginkan. Itu akan mencari jarum di tumpukan jerami. Kamu tidak akan menemukan apapun dimanapun kamu melihat. Petik 2. Apakah begitu? Sepertinya kamu masih berpegang teguh pada harapan. Itu bagus. Jiang Chen tersenyum malas. Kami akan membawanya bersamanya besok. Beritahu Ninesuns Skysec untuk mengevakuasi semua orang di bagian utara wilayah mereka. Petik 2. Adapun Sekte Naga Langit, mereka tidak pernah berhubungan baik dengan Velurium Capital. Perubahan dalam domain manusia juga mengakibatkan penurunan sekte. Pikiran mengingatkan mereka sama sekali tidak terlintas dalam benak Tuan Muda. Berdasarkan apa yang dia ketahui tentang sekte itu, jika Forefather Evil Shadow melarikan diri dan mendirikan basis operasi di wilayah mereka, ada kemungkinan bahwa mereka akan menyerah dan melayani iblis. Jiang Chen sekali lagi mengetuk Xia Tianze sebagai wakilnya yang kedua, dan mengirim 4 binatang suci sebagai pembantunya. Dengan sekelompok sekutu terpercaya, dia langsung menuju perbatasan antara Heavenly Dragon Sect dan Ninesuns Sky Sect. Dalam Starfate, Jadefes mencoba yang terbaik untuk tetap tenang, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan ketidakpastian yang berkembang di matanya yang ketakutan. Tatapan menusuk Jiang Chen tampaknya memotong jiwanya. Jadefes menghindari tatapan Jiang Chen, terintimidasi. Pria muda itu membuatnya merasa terbuka dan dilucuti dari segala kepura-puraan. Sementara itu, senyum manusia terhibur. Tidak begitu percaya diri sekarang, kan? Jadefes mencibir dan dengan sengaja melontarkan senyum acuh tak acuh. Kenapa tidak? Aku senang melihat kamu berbaris menuju malapetaka. Mungkin nenek moyang aku sudah ada di Velurium Capital, membantai orang tua kamu dan menyerang istri dan anak perempuan kamu. Aku mendengar pasangan kamu adalah kecantikan terkenal di Myriad Abyss. Oh, dan kamu memiliki saudara perempuan yang cantik, bukan kamu? Seorang murid cantik juga memiliki perasaan untukmu juga. Petik 2. Senyum mengejek menarik bibir Jiang Chen.
Semakin banyak Jadefes mencoba untuk membuatnya gusar, semakin iblis mengekspos rasa tidak amannya sendiri. Jiang Chen memiliki perasaan yang kuat bahwa dia akan menemukan Forefather Evil Shadow kali ini. Ayo, jawab manusia itu dengan senyum tenang. Hari-harimu sudah ditentukan. Aku akan membiarkan kamu menyelesaikannya sekali saja. Jadefes merengut dan menggeram, ingat ini baik-baik, Jiang Chen, Forefather Evil Shadow tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Dia akan menyelinap ke istana Feluriam dan mengambil kepalamu. Lalu dia akan menikmati pakaian bagusmu yang lezat itu. Aku mendengar ibumu masih cantik untuk usianya. Putri kamu juga cantik. Coba pikirkan bagaimana 3 generasi wanita dalam keluarga kamu. Menamparkan, Xia Tianze memukul iblis di wajah. Dia sudah cukup. Jadefes terlalu sering menggerakkan mulutnya. Dia menatap Jiang Chen dengan tatapan tidak setuju. Kenapa menunjukkan pengekangan pada bajingan ini? Pukul saja dia kapanpun kamu mau seperti yang aku lakukan. Rasanya senang memukul tas meninju seperti dia. Petik 2, itu terlalu berbelas kasih untuknya, kata Jiang Chen dingin. Bagaimana jika aku membunuhnya secara tidak sengaja? Maka siksaan yang aku siapkan untuknya tidak akan berguna. Petik 2, setelah jeda singkat, Xia Tianze terkekeh. Kamu benar, aku akan mencoba untuk tidak memukulnya terlalu banyak. Aku belum ingin dia mati. Biarkan dia menonton dengan matanya sendiri saat kita berurusan dengan Evil Shadow bajingan tua. Petik 2, Jadefes menatap Xia Tianze. Tampaknya pria itu akrab dengan leluhurnya. Siapa kamu? Jadefes menatap Xia Tianze. Kamu adalah seorang kultivator yang kuat. Mengapa kamu bersedia melayani Jiang Chen? Petik 2, aku tangan kanan Divine Feluriam. Sebelum kematiannya, dia memerintahkan aku untuk melayani Raja Muda masa depan Istana Feluriam. Istana Feluriam memiliki urusan yang belum selesai dengan Evil Shadow. Petik 2, Jadefes tertawa. Ah, orang-orang bodoh dari Istana Feluriam kuno. Kamu orang-orang munafik mengaku sebagai faksi paling kuat, tetapi nenek moyang aku mampu membunuh banyak dari kamu. Petik 2, dia akan membayar perbuatannya 10 kali lipat. Xia Tianze menyatakan dengan kejam. Akhirnya, mereka mencapai perbatasan antara Sekte Naga Langit dan Sekte Ninesuns Langit. Sesuai instruksi Jiang Chen, Sekte Ninesuns Sky telah mengevakuasi semua orang di wilayah utara mereka. Hanya kepala sekte dan beberapa tetua yang tersisa di jalan utama di utara, menunggu kedatangan Jiang Chen. Ini adalah misi yang berisiko, kata Jiang Chen. Targetnya adalah nenek moyang iblis. Kamu seharusnya tidak terlibat. Kamu bisa menuju ke selatan dan memastikan tidak ada pembudidaya lain yang datang untuk mencegah korban. Petik 2, kepala sekte sebelumnya telah membina hubungan yang baik dengan Jiang Chen. Dia terkekeh. Bawahan ini selalu terpesona oleh perang iblis kuno, Tuan Muda Jiang Chen. Sayangnya, aku belum memiliki kesempatan untuk melawan iblis apapun. Aku ingin memperluas wawasan aku hari ini. Tolong beri aku kesempatan ini. Petik 2, memperhatikan ekspresinya yang serius dan terhormat, Jiang Chen tidak menolaknya. Kamu boleh tinggal, tetapi yang lain harus pergi. Dia tidak berhati dingin. Namun, sebagai hantu bayangan, Forefather Evil Shadow akan dapat berbaur dengan kerumunan manapun jika ia menemukan kelompok. Itulah sebabnya Jiang Chen telah mengevakuasi daerah tersebut. Dia tidak ingin memberi leluhur kesempatan untuk melarikan diri. Chapter 2185, Forefather Evil Shadow. Semua orang dari Sekte Ninesuns Sky berangkat sesuai perintah Jiang Chen, kecuali kepala sekte. Mereka tidak berhenti sampai setidaknya 3.000 mil jauhnya dari wilayah utara. Tidak ada yang berani menentang Jiang Chen. Ini bukan permainan. Mereka melawan iblis, dan bukan iblis biasa, jika ekspresi serius Tuan Muda itu adalah sesuatu untuk dilewati. Tetap sembunyi, Saudara Xia. 4 binatang suci akan mengambil satu dari setiap arah mata angin. Aku akan mencari target kami. Petik 2, ada rasa ingin tahu yang hampir universal tentang bagaimana Jiang Chen akan melakukan itu. Xia Tianze, bagaimanapun, tahu bahwa obor Feluriam besar yang dimiliki Jiang Chen dapat mengunci iblis apapun dengan sinarnya. Lebih penting lagi, cahaya dapat mencakup area yang luas, radius lebih dari 1000 mil pada potensi penuhnya. Meskipun Jiang Chen belum sepenuhnya menyempurnakan obor, ia masih bisa mencapai radius sekitar 100 mil. Dengan kata lain, dia dapat menelusuri wilayah itu 3 kali dalam setengah bulan. Jiang Chen menyembunyikan obor di dahinya,
memadukannya dengan mata dewa dan mata emas jahatnya. Di luar, sepertinya dia menggunakan teknik mata. Teknik apa yang begitu kuat sehingga bisa mencapai jarak seperti itu? Dan cahayanya begitu menakjubkan dan luar biasa untuk Bud. Sehari berlalu tanpa hasil, lalu hari lain, tetap tidak ada. Apakah kamu menikmati pencarian tanpa hasil kamu? Ejek Jadefes. Ketika kamu kembali, Jiang Chen, kamu akan beruntung jika ada mayat yang tersisa untuk kamu kubur. Jika nenek moyang aku dalam suasana hati yang buruk, tidak akan ada yang tersisa dari orang yang kamu cintai setelah dia selesai dengan mereka. Petik 2. Tidak terpengaruh, Jiang Chen tiba-tiba membuka matanya dan menatap Jadefes, tertawa kecil. Aku mendengar bahwa iblis kayu memiliki metode penyiksaan bernama Myriad Heart Devouring Fiends. Pernahkah kamu mengalaminya sebelumnya? Aku tahu teknik yang sangat mirip. Karena kamu bosan, mengapa aku tidak mencobanya pada kamu? Petik 2. Wajah Jadefes jatuh. Itu adalah salah satu dari 3 siksaan iblis yang menyakitkan. Ekspresinya hancur ketika Jiang Chen bangkit. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak, lalu tiba-tiba berlari keluar pintu seolah-olah dia merasakan sesuatu. Semuanya, persiapkan dirimu untuk pertempuran. Perintahnya memenuhi semua orang dengan antisipasi. Apakah Jiang Chen akhirnya menemukan Forevater Evil Shadow? Di atas sebuah lembah dekat Sekte Naga Langit, Jiang Chen berbicara kepada 8 bersaudara batu golem primordial. Baiklah kalian semua, naik gunung di setiap sisi lembah. Setelah bergabung dengan Jiang Chen, 8 golem batu telah membuat kemajuan besar. Mereka sudah lama menganggapnya tuan mereka. Mereka segera bertindak segera setelah Tuan Muda memberi perintah. 8 dari mereka bergabung membuat pekerjaan cepat dari pegunungan. Lembah itu perlahan-lahan dan mantap terbuka bagi mereka. Jiang Chen tersenyum malas. Katakan pada Jadefes untuk datang dan nikmati pemandangannya. Jadefes memperhatikan dari kejauhan, ekspresinya putus asa. Dia tidak tahu bagaimana Jiang Chen bisa menemukan tempat persembunyian yang begitu kabur. Melihat batu-batu berguling menjauh dari lembah, dia tahu segel akan cepat atau lambat terbuka. Forevater, Forevater, aku tidak mengkhianatimu. Serunya, pemimpin manusia terlalu kuat. Bawahan ini, 4 binatang suci naik ke langit dan mengelilingi seluruh area. Dari bawah lembah datang gelombang yang luar biasa. Tanah di sekitarnya tampak bergetar juga. Suara serak terdengar, apa yang terjadi, Jadefes? Kedengarannya tidak menyadari kejadian di dunia luar. Tidak ada yang bisa dilakukan Jadefes selain memanggil peringatan. Kamu harus hati-hati, nenek moyang. Pemimpin umat manusia telah datang untuk menyerang kamu dengan sekelompok besar pembudidaya ilahi dan binatang suci. Petik 2. Bagaimana mereka menemukan tempat ini? Mengamuk suara serak. Apakah kamu menjual kursi ini? Tidak, nenek moyang, bawahan ini tidak menjual kamu keluar. Pemimpin manusia sama sekali tidak seperti manusia. Dia, Jadefes putus asa ketika dia menyadari bahwa dia tidak punya kata-kata untuk membela diri. Tak berguna, kamu semua tidak berguna, di mana Seratewin dan orang-orang dungu lainnya. Petik 2, dia tidak bisa lebih marah mengetahui bahwa pembudidaya manusia telah tiba di depan pintunya. Dia begitu dekat untuk melepaskan segel, namun kesulitan telah mengetuk pada saat kritis ini. Seperti Forevater Stonevian, Evil Shadow juga tidak terlalu memikirkan manusia. Kebanggaannya sama tidak berdasar. Dia mungkin berhak atas kesombongan seperti itu setelah dia kembali ke puncaknya setelah mendapatkan kembali kebebasannya, tetapi tidak ketika dia terjebak dalam segel seperti bebek yang duduk. Haha, aku sudah lama membawa mereka, Forevater Evil Shadow. Bawahan kamu yang masih hidup dengan sangat baik membawa kami ke lokasi kamu. Aku benar-benar harus berterima kasih padanya. Tapi para dewa berbelas kasih. Kita manusia selalu baik. Kami akan mengizinkan kamu 2 iblis bayangan pertemuan terakhir sebelum kematian kamu. Petik 2. Dengan lambaian tangannya, Jiang Chen melemparkan Jadefes langsung ke segel Evil Shadow. Tolong izinkan aku menjelaskan, nenek moyang, pinta iblis yang lebih rendah. Manusia mencoba untuk membuat irisan di antara kita. Evil Shadow mendengus. Oh, fakta bahwa kamu masih hidup membuktikan kepada aku bahwa kamu tidak cukup loyal. Kalau tidak, mengapa kamu selamat sementara Seratewin dan yang lainnya semuanya mati? Petik 2. Iblis tidak bisa dibenarkan. Mereka memiliki logika sendiri, dan mereka tidak pernah mendengarkan. Evil Shadow bahkan tidak ragu sebelum menyerap Jadefes.
Dia begitu dekat dengan memecahkan segel. Energi Jadefes dapat membantu. Dia melemparkan kesadarannya keluar dan melirik Jiang Chen, yang melayang di langit. Seberapa rendah ras manusia jatuh? Mengapa seorang anak laki-laki belum disapih dari pesanan pengeluaran susu ibunya? Apakah ras kamu benar-benar kehabisan bakat? Evil Shadow belum menyadari betapa seriusnya situasi yang dihadapinya. Jiang Chen menyeringai. Dia sangat suka diremehkan. Seperti yang dia katakan kepada Seratewin terakhir kali, semakin musuhnya meremehkannya, semakin baik. Itu membuat mereka gegabah. Dia tidak terbiasa diperlakukan sebagai ancaman serius oleh iblis. Kursi ini akan lepas, nak. Takdir telah membawakanmu makanan pembuka di sini untuk aku konsumsi. Evil Shadow menggeram dan memanfaatkan seluruh energi iblisnya. Dia akan merobek pengikat terakhir dari segel. Chapter 2186, Disposing of Another Demon. Jiang Chen tertawa diam-diam. Nenek moyang akan segera menyadari siapa di antara mereka yang menjadi mangsa. Bawa dia. Jiang Chen tidak membuang waktu. 4 binatang suci dituduh di Forevator Evil Shadow dengan teknik mereka sendiri, mengacungkan taring dan cakar mereka dengan momentum yang luar biasa. Tuan muda tahu betapa kuatnya mereka berempat sebagai sebuah tim. Dengan bimbingan dan sarannya, keempat binatang suci terus meningkat dalam pertempuran bersama. Mereka menutup area itu dan menciptakan batas perimeter. Triknya tidak pernah gagal mereka. Bahkan musuh dari kultivasi yang lebih tinggi tidak akan bisa melawan, apalagi musuh dengan level yang sama. Forevator Evil Shadow terbukti terlalu ceroboh pada akhirnya. Dia masih fokus memecahkan segel. Dia tidak mengharapkan pihak lain untuk menyerang begitu tiba-tiba, dan dengan keganasan seperti itu. Hanya ketika 4 binatang suci yang didakwa dalam Usinon baru sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Dia sangat meremehkan musuh-musuhnya. Binatang suci jauh lebih kuat dari dewa manusia. Nenek moyang mengira seorang penanam ilahi awal seperti Jiang Chen tidak akan bisa menyakitinya, bahkan jika Evil Shadow duduk di sana dan tidak melakukan apa-apa. Namun, serangan mengesankan pria muda itu membuat langit gelap dan menyelimuti bumi. Daerah itu telah sepenuhnya ditutup. Cahaya membakar sepertinya ada di punggungnya. Sebuah firasat kematian melintas di benak leluhur. Di saat pengalihan perhatiannya, Xia Tianze datang entah dari mana dengan pedang panjang dan menebas iblis itu. Evil Shadow kentut tua, penggarap dari istana Velurium telah datang untuk menuai hidupmu. Melihat bahwa Xia Tianze telah melemparkan dirinya ke medan perang dengan meninggalkan, Jiang Chen segera mengangkat tinggi Great Velurium Torque untuk membantu teman-temannya. Dia ingat dengan jelas semua yang dikatakan Divine Velurium tentang obor. Itu bisa meningkatkan kecepatan dan energi seseorang beberapa kali lipat saat menyerang, dan dihidupkan musuh-musuhnya untuk menahan musuh. Itu ikut bermain untuk serangan semua elemen juga. Jiang Chen sangat ingin mencobanya. Sementara teman-temannya menyerang, dia mengaktifkan cahaya Great Velurium untuk melengkapi serangan mereka. Setelah beberapa pengamatan, ia menyimpulkan bahwa efek buffing obor memang mengesankan, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan. Ini karena dia belum memperbaiki obor sepenuhnya. Karena itu, Forevator Evil Shadow berjuang cukup keras. Dia nyaris tidak punya waktu untuk mengutuk musuh-musuhnya. Dia mundur lagi dan lagi di hadapan kemajuan keempat binatang suci. Cukup sulit baginya untuk tetap hidup. Dengan bantuan Jiang Chen, serangan Xia Tianze dapat mengancam kehidupan Evil Shadow juga. Tidak peduli berapa banyak trik yang dia lakukan, tidak ada yang bisa dia lakukan ketika dia dikurung seperti ini. Selain itu, pertarungan langsung tidak pernah menjadi keahlian bayangan iblis. Jika dia tidak memiliki kecepatan dan kelincahan iblis bayangan, dia akan mati beberapa kali. Meski begitu, dia menyapu bahu dengan kematian beberapa kali dalam pertarungan, yang memakan banyak korban. Jiang Chen terus melecehkan Evil Shadow dengan memperlambatnya dengan obor. Kura-kura hitam juga menyadari bahwa kecepatan nenek moyang itulah yang membuatnya sulit untuk dibunuh. Karena itu, kura-kura mengubah fokusnya dari menyerang menjadi meningkatkan gravitasi untuk menghalangi iblis. Evil Shadow dengan cepat merasakan tubuhnya tumbuh semakin berat, menurunkan kecepatannya. Dia berkeringat dingin. Sebenarnya apa yang dia lawan? Mereka masing-masing memiliki teknik kuat mereka sendiri, dan garis keturunan mereka menyaingi, atau bahkan melampaui itu. Dari mana dalam perwujudan binatang buas suci ini? Sejak kapan umat manusia membual tentang pelayan semacam itu? Mereka tidak bisa melakukannya bahkan kembali ke zaman kuno. Petik 2. Evil Shadow panik, sama sekali membuang tempolannya.
Dia mengerahkan beberapa metode iblis rahasia secara berturut-turut, tetapi 4 binatang suci tidak bergeming. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa menemukan celah keluar dari jebakan binatang suci. Gelombang serangan yang dihadapinya tumbuh semakin kuat. Ketakutan membusuk di dalam hatinya. Dia hampir tak terhentikan di wilayah manusia di zaman kuno, jatuh ke dalam jebakan di saat kecerobohan adalah satu-satunya alasan mengapa ia disegel. Namun kali ini, dia dikalahkan dalam pertarungan terbuka. Tidak ada tipu muslihat yang terlibat. Musuh-musuhnya lebih kuat daripada siapapun yang dia hadapi saat itu. Iblis adalah pejuang yang ganas, tetapi mereka juga tahu rasa takut. Bahkan ras terkuat pun akan putus asa ketika tidak ada harapan untuk selamat. Evil Shadow tidak terkecuali. Dia tidak bisa menghindari semua serangan tanpa henti dan Xia Tianze telah membuat dirinya sendiri menjadi gila. Manusia itu menyerang dengan keganasan seperti itu, seolah-olah dia mencurahkan seluruh energi dan kekuatannya untuk bertarung. Itu mengejutkan Jiang Chen. Siapa sebenarnya istana Velurium kuno yang Evil Shadow terbunuh? Apa hubungan mereka dengan Xia Tianze? Pasti seseorang yang dekat dengan Tuan Lama. Seperti Stonevian, nasib Evil Shadow telah ditetapkan di atas batu saat dia ditemukan dan terjebak. 4 binatang ilahi itu perkasa, dan pengekangan mereka efektif. Selain itu, nenek moyang iblis telah disegel selama 200.000 tahun. Dia berada di posisi terlemahnya, kekuatannya jauh lebih rendah daripada puncaknya. Mustahil baginya untuk membalikkan keadaan. Namun, iblis adalah iblis. Bahkan dalam keadaan seperti itu, mereka tidak akan pernah menyerah sepenuhnya pada hidup mereka sampai mereka menemui ajalnya. Mereka jauh lebih bertekad untuk bertarung dan bertahan sampai akhir yang pahit daripada ras lain. Seorang kultivator reguler akan menyerah dalam pertarungan tanpa harapan untuk mengakhiri siksaan, yang tidak selalu merupakan hal yang buruk. Iblis, bagaimanapun, akan selalu berjuang sampai mati. Mereka bertarung sampai tidak ada darah tersisa di mereka, sampai semua kehidupan telah terkuras dari mereka. Akhirnya, 4 binatang ilahi menghancurkan pertahanan nenek moyang iblis. Pisau tajam Xia Tianze semakin tajam, dan melintas di leher Evil Shadow. Chapter 2187, Seal of the Spirit Veins. Xia Tianze adalah anggota istana Velurium kuno dan tangan kanan Jiang Chen. 4 binatang ilahi cukup tajam untuk menyimpulkan bahwa tuan tua itu pasti telah menyimpan kebencian yang luar biasa terhadap Forevater Evil Shadow sejak zaman kuno. Karenanya, mereka tidak keberatan sorotan mereka dicuri olehnya. Sayangnya untuk nenek moyang, dia ditebang ketika dia siap untuk membebaskan diri. Keberadaannya telah terhapus dan ambisi terpotong tepat pada saat penerbangan. Pencerahan situasi menghindarinya bahkan setelah kematian. Membunuh Stonevian dan Evil Shadow membuat Jiang Chen lebih percaya diri. Iblis adalah musuh yang tangguh, tetapi telah berulang kali terbukti bahwa mereka tidak terkalahkan. Manusia tidak dapat memusnahkan iblis dalam perang iblis kuno bukan karena mereka tidak bisa membunuh musuh mereka. Sebaliknya, para elit manusia terlalu tersebar untuk bekerja bersama sebagai sebuah tim, gagal memanfaatkan kekuatan mereka dalam jumlah. Lebih penting lagi, manusia tidak memiliki keunggulan di atas iblis. Mengingat ketabahan iblis dan cara tak kenal takut di mana mereka bertarung, banyak pembudidaya kuno lebih suka menyegel iblis daripada melawan mereka sampai mati. Berjuang sampai mati berarti kehilangan nyawa seseorang juga. Tidak semua pembudidaya manusia memiliki keberanian dan keyakinan yang diperlukan untuk mengorbankan diri mereka sendiri. Disitulah mereka berbeda dari iblis. Namun demikian, Jiang Chen tidak membiarkan kesuksesannya dalam membunuh 2 leluhur iblis sampai ke kepalanya. 2 korban iblis tidak begitu kuat di antara leluhur iblis. Hidangan utama belum disajikan. Menurut Xia Tianze, ada beberapa leluhur ilahi di masing-masing dari 10 suku iblis. Jumlah total dewa di antara mereka mengejutkan. Selain itu, pasukan iblis tidak hanya terdiri dari 10 suku, tetapi juga banyak pembudidaya ras lain seperti Monkey. Dalam perang kuno, sejumlah iblis dan boneka iblis yang masuk akal telah menyerbu benua ilahi jurang ilahi. Mereka tidak akan bisa menyapu hampir seluruh benua sebaliknya. Jika wilayah manusia tidak menunda sebagian besar kekuatan iblis utama, hasil akhir dari perang kuno mungkin lebih diragukan. Jiang Chen tidak melihat alasan untuk optimis. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa domain manusia berada di jalur yang benar. Formasi besar kurungan jiwa surgawi telah diaktifkan kembali, dan istana Velurium direformasi,
yang meletakkan dasar yang kuat untuk wilayah manusia. Dalam waktu dekat, bahkan dengan wabah iblis, wilayah manusia akan diizinkan masa tenggang. Itu bisa berlangsung selama beberapa dekade atau abad tergantung pada kapan iblis menyerbu, dan bagaimana domain lain bernasib dalam perang. Satu hal yang pasti, kedamaian sementara akan sangat berharga bagi wilayah manusia. Prioritas mereka adalah untuk menemukan warisan masing-masing dari 10 faksi terkemuka di zaman kuno dan mengembalikan nadi roh domain. Yang terakhir, terutama, akan menjadi monumental bagi Jiang Chen dan domain. Di dalam istana Feluriam, selain dari budidaya, Jiang Chen menghabiskan hari-harinya menguraikan slip giok yang telah ditinggalkan Divine Feluriam, memahami tata letak keseluruhan urat roh di domain. Menurut slip, tidak akan sulit untuk mematahkan segel dan mengembalikan sistem Vena roh. Ada 7 simpul segel secara total. Yang paling penting adalah di dalam istana Feluriam, yang berfungsi sebagai pusat segel. 6 lainnya tersebar di domain, disembunyikan, mendukung simpul utama. Begitu simpul pusat di istana diangkat, 40% dari Vena roh utama akan dipulihkan. Mengangkat masing-masing dari 6 node yang tersisa akan mengembalikan Vena semangat utama dengan 10%. Jiang Chen berputar-putar dan mengotori peta domain manusia sesuai dengan apa yang tertulis di slip batu giok. Dia mengidentifikasi lokasi umum dari 6 node lainnya. Suatu hari nanti, dia memanggil 4 binatang suci dan 6 penjaga 6 istana warisan. Mereka adalah sekutu yang paling kuat saat ini, lebih kuat dari para pembudidaya ilahi lainnya seperti Lan Tianhao dan Yu Gong. Semua orang telah diberitahu tentang Fien's roh. Jiang Chen tidak perlu membuang waktu untuk penjelasan lebih lanjut. Iblis-iblis di wilayah manusia telah melemah. Kita harus mengembalikan roh kuno ke masa depan. Dia memotong langsung ke intinya. Apakah kamu semua setuju sudah waktunya? Semua orang berpaling ke Xia Tianze untuk pendapatnya. Senior yang dihormati mengangkat bahu. Tentu saja aku mendukungmu bagaimanapun juga. Master Ilahi menyiapkan segel agar Tuan Baru Istana Feluriam dapat memegang kendali penuh. Aku akan mendukung setiap keputusan yang kamu buat. Petik 2. Aku setuju, kata Yang Mulia Sky Soarer sambil tersenyum. Yang lain juga tidak keberatan. Namun, Yang Mulia Master Peng prihatin. Publik tidak tahu apa-apa tentang Vena roh. Tidakkah terlalu tiba-tiba bagi kita untuk mengangkat segel sekarang? Petik 2. Jiang Chen telah mengumumkan kepada publik tentang keberadaan warisan 10 faksi utama, tetapi telah menjaga rahasia roh. Hanya orang kepercayaannya yang mengetahui rahasia. Tuan Muda tertawa. Kejutan yang menyenangkan tidak akan seburuk itu, kan? Aku telah merahasiakannya karena nenek moyang iblis mengintai. Sekarang kami telah mendapatkan kontrol yang lebih ketat atas domain, lebih baik mengembalikan semangat sesegera mungkin. Petik 2. Waktu tidak menunggu siapapun. Domain manusia membutuhkan Vena roh yang dipulihkan agar dapat berkembang dengan cepat. 4 binatang suci bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk keberatan. Mereka selalu ingin mengalami lingkungan kultivasi yang unggul di zaman kuno. Baik, karena tidak ada dari kalian yang keberatan, kami akan mematahkan simpul segel pusat di dalam istana Feluriam hari ini. Petik 2. Node pusat telah diaktifkan oleh Divine Feluriam dan kelas berat kuno lainnya. Jiang Chen tidak bisa memecahkannya sendiri saat ini. Dengan tambahan 4 binatang suci dan wali dari 6 istana warisan, mereka dapat melakukannya. Simpul itu disembunyikan di sudut tersembunyi istana, dilindungi oleh formasi kuat. Jika Jiang Chen tidak memiliki kendali penuh atas istana, dia tidak akan bisa masuk. Energi roh terpancar dari simpul segel. Sudah 200.000 tahun, namun sebagian besar simpul tetap utuh. Pengerjaan segel yang rumit ada di layar penuh. Lihat 4 formasi energi dari segel. Kita hanya harus menyerang mereka dan mengganggu aliran energi mereka, membuat mereka tidak berguna. Kemudian, simpul segel akan usang. Petik 2. Tidak ada cara mewah untuk membuka segel. Pada akhirnya, kekuatan kasar adalah jalan yang harus ditempuh. Chapter 2188, The Spirit Veins Recover. Jiang Chen, 4 binatang suci, dan 6 pembudidaya kuno menghabiskan bagian yang lebih baik dari 8 jam untuk menghancurkan jalur yang dilalui energi formasi terbatas. Dia memilih untuk meninggalkan fondasi dalam proses. Itu ide yang baik untuk menjaga mereka di sekitar untuk saat ini, kalau-kalau ada kebutuhan untuk mereka di masa depan. Itu ide yang bagus untuk menjaga jalan terbuka sebanyak mungkin. Namun,
Bahkan banyak pekerjaan ini melelahkan setiap peserta. Ini adalah pekerjaan yang sulit bagi kita semua, tertawa Jiang Chen. Ada 6 anjing laut pelengkap, yang mungkin hanya 20 hingga 30% pekerjaan seperti yang kita lakukan hari ini. Tetap saja, aku perlu merepotkan kalian semua ketika saatnya tiba. Petik 2. Tidak ada yang menemukan banyak alasan untuk menolak memberikan bantuan untuk usaha ini. Pekerjaan besar yang mereka lakukan adalah manfaat yang tidak dapat diatasi bagi barang publik, yang ditransfer kepada mereka secara pribadi melalui prosi. Tanpa melakukan semua ini, mereka akan terjebak di Istana Feluriam. Energi roh terlalu tipis di tempat lain untuk menopang penanaman para pembudidaya ilahi ini. Dengan demikian, semua orang merasakan urgensi untuk memulihkan pembuluh darah roh. Sekarang setelah simpul segel utama dibatalkan, Vena roh sudah dapat melepaskan sekitar setengah dari output mereka. Ini memang hal yang sangat bagus. Setelah sekitar 1 bulan, banyak hal aneh mulai terjadi dalam wilayah manusia. Dalam 2 atau 3 hari setelah pencabutan segel utama, banyak pembudidaya normal memperhatikan dengan terkejut bahwa pembudidayaan semakin mudah. Jumlah energi roh yang mereka dapat ambil sangat meningkat. Faksi dan sekte di mana-mana tercengang menemukan ramuan roh di kebun mereka yang tumbuh dengan kecepatan luar biasa, entah kenapa mendapatkan peringkat dalam proses tersebut. Fenomena ini sangat universal. Tidak ada ramuan roh yang ingin ditinggalkan, mereka semua berkembang dengan ganas dalam tampaknya menantang untuk kelangkaan 200.000 tahun terakhir. Beberapa sekte memperhatikan bahwa selain energi roh yang lebih padat di udara, alam rahasia dan harta yang tak terduga muncul secara spontan di banyak tanah suci mereka. Bahkan, segelintir pembudidaya datang pada beberapa yang berbeda dalam rentang hanya 1 hari. Yang paling aneh dari semua, para petani yang mengalami kemacetan di mana-mana menemukan bahwa penghalang yang telah mengganggu mereka selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun tiba-tiba tidak ada lagi. Mereka mampu menerobos setelah hanya beberapa saat dalam meditasi. Seolah-olah para pembudidaya di mana-mana secara bersamaan semua menelan sejumlah pil dan herbal yang menakjubkan. Siapapun yang belum naik setidaknya 2 kali atau 3 kali selama rentang bulan merasa malu untuk menyapa rekan-rekan mereka. Seluruh wilayah manusia sangat gembira. Kemudian, mereka sedikit terganggu oleh kebahagiaan yang baru ditemukan ini. Bagaimana jika ini semua hanyalah mimpi fana yang akan mereka bangun kapan saja? Mereka tidak ingin berurusan dengan kenyataan pahit keberadaan mereka sebelumnya. Gosip terbang dari setiap sudut wilayah. Beberapa mengklaim bahwa para dewa telah memberkati wilayah manusia dengan hadiah dan bantuan ilahi. Yang lain mengatakan bahwa roda nasib berputar ke arah lain, yaitu, menjadi lebih baik. Namun yang lain menyombongkan diri bahwa kepemimpinan yang sangat baik dari Tuan Muda Jiang Chen bertanggung jawab. Berbagai merek desas-desus dan desas-desus memenuhi udara. Jiang Chen tetap tidak terpengaruh oleh mereka, alih-alih memimpin gerombolan dewa di bawah komandonya di sekitar tanah untuk mencari simpul segel tambahan. Slip yang ditinggalkan Great Divine Feluriam sangat membantu. Lanskap itu banyak berubah setelah 200.000 tahun berlalu, tetapi lokasi umum memungkinkan Jiang Chen dan gengnya menggali situs. Di dalam hati gunung, jauh di bawah danau, tersembunyi di hutan lebat, segel ditemukan di berbagai tempat. Untungnya, segel yang sebenarnya dari segel tambahan ini jauh lebih sulit daripada pekerjaan yang telah mereka lakukan pada yang utama. Hanya butuh beberapa bulan bagi mereka untuk mencari dan menghapus semua 6 vena roh tidak lagi disegel. Energi vital dari zaman dahulu memenuhi udara dengan pembaruan. Bahkan pria yang paling bodoh pun mendeteksi perubahan nyata di udara. Tuan Muda Chen, bukankah kamu akan menjelaskan? Aku yakin semua orang bingung dan menebak-nebak alasannya, tertawa Vermilion Bird. Mereka seharusnya bersenang-senang, bukan? Tentu saja, tetapi mereka pasti khawatir bahwa perasaan yang luar biasa ini akan meninggalkan mereka secepat itu tiba. Ya, mengapa tidak menjelaskan? Jiang Chen berpikir sejenak, lalu mengangguk. Aku kira sudah tiba saatnya untuk itu. Tetap saja, sama sekali tidak ada alasan untuk membocorkan rahasia pemeteraian. Gagasan Great Divine Feluriam mungkin belum digunakan oleh generasi mendatang. Petik 2. Semua orang mengangguk setuju. Setelah beberapa bulan menebak dan menduga, Istana Feluriam akhirnya membuat pengumuman resmi. Lord Jiang Chen sendiri mengatakan bahwa perubahan dalam domain manusia disebabkan oleh pengaktifan kembali formasi hebat jiwa langit surgawi, yang telah merangsang urat-urat roh dalam proses tersebut. Karena itu,
tidak perlu khawatir tentang hal-hal yang memburuk dalam waktu dekat, selama Venaroth tetap bebas dari vandalisme, tentu saja. Pada saat yang sama, ia mendesak semua pembudidaya di dunia untuk bekerja sekeras mungkin untuk mengembalikan domain manusia ke keadaan kuno dengan kekuatan dan kekuatan. Keseluruhan domain manusia digerakkan oleh berita ini. Sekarang, setelah pemimpin mereka menyampaikan kepada mereka apa yang mereka anggap kebenaran, kekhawatiran mereka tidak ada lagi. Apa yang tampak seperti mimpi memang sangat nyata, sesuatu yang tidak akan hilang begitu saja. Semangat memenuhi setiap sudut tanah. Semua sekte memuji dan menyembah Jiang Chen. Bahkan pria yang paling tidak sadar tidak bisa mengabaikan kontribusi Tuan Muda untuk domain manusia. Penampilannya seperti lampu yang menerangi jalan dan masa depan mereka, menghilangkan kegelapan yang telah menyelimutinya selama 200.000 tahun terakhir. Domain manusia akhirnya melihat secercah harapan di Cakrawala. Untuk sementara waktu, posisi dan otoritasnya semakin meningkat. Jiang Chen tidak peduli dengan semua itu. Dia tahu bahwa hal-hal seperti itu fana dan sementara. Kekuatan mentah, di sisi lain, bisa diandalkan selamanya. Akan selalu ada masalah baru dalam wilayah manusia, dan kekuatan luar biasa adalah solusi universal. Chapter 2189, 10 Years of Closed Door Cultivation. Setelah Venaroth dipulihkan, domain manusia mengalami periode pertumbuhan yang cepat. Semua orang tahu bahwa ini adalah peluang besar. Dalam gelombang pertama ini setelah restorasi Venaroth, para pelopor akan dapat memposisikan diri mereka lebih baik untuk masa depan. Sebagai orang yang berada di jantung seluruh negeri, penguasa wilayah manusia secara alami merasakan hal ini. Bahkan, Jiang Chen sudah bisa mencium aroma permusuhan di udara. Tidak ada yang diarahkan ke dia atau istana Feluriam, tetapi berbagai sekte dan faksi mulai saling bergesekan dengan cara yang buruk. Perselisihan sipil bahwa domain manusia telah bebas dari untuk waktu yang lama mulai muncul kembali. Begitulah sifat manusia yang bertengkar. Jiang Chen menerima semua ini dengan matanya sendiri, tetapi dia tidak punya niat apapun untuk ikut campur. Untuk sementara waktu, ia berkultivasi di dalam istana Feluriam untuk menghindari interaksi dengan dunia luar. Banyak faksi yang cukup pintar untuk ingin menyusun strategi berdasarkan sikapnya. Karena penghilangannya yang tak terduga, faksi-faksi yang sama untuk sementara tidak memiliki arah. Sikapnya dengan cepat ditafsirkan sebagai izin diam-diam. Beberapa faksi menyatakan secara rahasia bahwa ia membiarkan kelangsungan hidup yang paling cocok terjadi. Persaingan di antara faksi-faksi akan memacu peningkatan timbal balik dalam kekuatan mereka. Ini akan membangun fondasi yang lebih kuat di mana perang melawan iblis dapat dilakukan. Ini adalah cara yang luar biasa untuk meletakkan berbagai hal dan menampilkan perilaku buruk dari sudut pandang yang baik. Persaingan dalam domain manusia perlahan memanas dengan cara yang buruk. Jiang Chen tetap tenang dan berada di balik pintu tertutup. Pada tahun ketiga kultivasinya, ia berhasil menembus ke alam ilahi tingkat kedua, membuka satu mata rantai lagi pada meterai rantai dalam kesadarannya. Node tertaut ini terwujud sebagai kenang-kenangan kedua, tali emas pudar, ikat pinggang yang telah disempurnakan ayahnya untuknya di kehidupan sebelumnya. Meskipun dia telah memakainya sepanjang waktu, ayahnya tidak pernah mengatakan kepadanya apakah ada sesuatu yang istimewa tentang itu. Penampilannya di hadapannya untuk kedua kalinya menuntut agar ia memperlakukannya secara luar biasa. Dia mengira sama seperti Measure of Heaven, sabuk ini juga istimewa. Sama seperti penguasa, ia perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk memahami tujuannya. Jiang Chen yakin bahwa ayahnya punya alasan untuk melakukan semua ini. Dia tidak akan menyembunyikan dua item yang tidak berguna begitu lama. Tahun ke-7 budidaya, dia menerobos sekali lagi. Dia adalah tingkat ketiga sekarang, puncak keilahian awal. Biasanya, meskipun pengalaman dari kehidupan sebelumnya telah memberinya dasar yang kuat dalam kehidupannya saat ini, itu masih tidak akan menghasilkan terobosan tanpa usaha di dunia ilahi. Namun, Amarantin Clude Fruit menginduksi perubahan transformatif lain dalam dirinya. Sebagai salah satu harta karun terpenting penciptaan di alam surga, dampaknya sangat luar biasa. Selain itu, Jiang Chen secara kebetulan adalah salah satu dari orang-orang yang tahu cara terbaik untuk memanfaatkannya. Semua alasan ini memuncak dalam kelancaran kultivasinya. Namun, dia tidak mendorong setelah mencapai alam ilahi tingkat ketiga. Tidak ada artinya mengejar kecepatan dalam keilahian. Bahkan para jenius terpintar di alam surga mempraktikkan kehati-hatian setelah mencapai keilahian. Dao surgawi itu adil,
dan menuntut keseimbangan dari semua yang berjalan di jalannya. Mempercepat kultivasinya dengan cara yang intens dan intens hanya akan menarik kesengsaraan ilahi kepadanya. Itu adalah bencana yang ditakuti setiap dewa dengan alasan yang sangat baik. Para dewa lebih suka melawan dewa-dewa lain, bahkan sampai mati, daripada menanggung kesengsaraan ilahi. Kesengsaraan ini memiliki terlalu banyak perbedaan. Kadang-kadang, mereka hanya kemalangan kecil yang menghilang segera sesudahnya. Di lain waktu, mereka dapat menyebabkan kematian dewa dan semua orang di sekitarnya. Setelah hidup lebih dari 1 juta tahun di pesawat surga, Jiang Chen tahu betul bahayanya. Setelah itu, tautan lain menghilang dari segel rantai, jadi ini aturannya. Setiap kali naik 1 level, segel rantai akan membuka salah satu tautannya untuk menghasilkan harta yang terlindungi di dalamnya. Kali ini, dia menerima cermin. Sekali lagi, itu adalah peninggalan masa lalunya yang digunakan dengan baik. Cermin itu memiliki permukaan yang aneh dan desain klasik. Ini adalah artefak berharga lainnya, tidak diragukan lagi. Penggaris, ikat pinggang, dan cermin. Kenang-kenangan duniawi dari kehidupan sehari-hari di masa lalu perlu diperlakukan lebih serius. Setelah menghabiskan periode berkomunikasi dengan 3 item, Jiang Chen yakin tentang nilai mereka. Namun, bagaimana tepatnya menggunakannya adalah masalah lain. Mungkin dia membutuhkan kesempatan untuk memicu kekuatan mereka. Sebelum pemicu yang diperlukan terjadi, ketiga item ini akan sangat biasa dan tidak berguna baginya. Dia tidak akan menyerah dulu. Karena dia berada di balik pintu tertutup, dia menjadi terobsesi dengan gagasan untuk sepenuhnya memahami rahasia 3 harta karun itu. Dia yakin ayahnya telah melakukan sesuatu pada mereka untuk menyegel kekuatan mereka, melalui formasi atau rune, mungkin. Selama dia bisa membuat 1 harta karun menyerahkan misterinya, dia bisa menggunakan pola itu untuk mengakses ketiganya. Jiang Chen mencoba yang terbaik untuk mengingat detail waktu yang dihabiskan ayahnya bersamanya. Beberapa hal kecil yang terkubur dalam sejarah mungkin bisa menginspirasi dia, atau setidaknya memberinya petunjuk untuk diikuti. Chapter 2190, Vein Mundanity Treasures. 3 tahun lagi berlalu. Itu adalah tahun ke-10 sejak Jiang Chen memasuki kultivasi pintu tertutup. Sejak kenaikan ke alam ilahi tingkat 3 tahun lalu, dia menghabiskan hari-harinya mempelajari 3 benda dari kehidupan masa lalunya, selain menyempurnakan obor Velurium Agung. Suatu hari, dia mengingat sesuatu dari masa lalu, sebuah percakapan dengan ayahnya tentang berbagai metode penyempurnaan item. Dia samar-samar ingat ayahnya memunculkan teknik yang disebut pura-pura biasa. Kepura-puraan pura-pura, apakah ayah memperbaiki 3 item ini dengan teknik ini? Gagasan itu terlintas di benak Jiang Chen, memicu antusiasmenya. Mungkin aku berada di jalur yang salah selama 3 tahun terakhir. Aku pikir ayah mengaburkan barang-barang dengan segel, tapi mungkin aku salah. Item yang disempurnakan melalui Mundanity pura-pura, akan terlihat seperti benda sehari-hari, sederhana dan sederhana. Untuk memanipulasi harta seperti itu dibutuhkan keterampilan khusus. Setelah aku menguasai metode ini, aku akan dapat memulihkan keilahian item. Petik 2. Pikiran itu memenuhi harapan Jiang Chen. Semakin dia mengeksplorasi ide itu, semakin besar kemungkinan dia menemukan ide itu. Ketika dia menempatkan dirinya pada posisi ayahnya, kemungkinan itu tampak lebih mungkin. Jika ayahnya meramalkan bencana yang menimpa pesawat surga dan berencana mengirimnya ke siklus reinkarnasi untuk menghindarinya, ayahnya akan membuat persiapan untuk masa depan. Harta karun ini harus menjadi pesawat darurat. Untuk merahasiakannya, ayahnya tidak akan menyegel barang-barang yang sering ia gunakan atau harta karun yang terkenal dalam kesadaran Jiang Chen. Itu akan terlalu mudah dideteksi. Hanya orang yang sederhana yang bisa menipu orang lain. Mungkin bahkan bawahan ayahnya yang terpercaya pun tidak tahu apa yang telah ia lakukan. Barang-barang yang disembunyikan dalam kesadaran Jiang Chen adalah benda sehari-hari dari kehidupan masa lalunya. Mereka semua tampak sangat biasa. Seorang penguasa biasa mendisiplinkannya, ikat pinggang, dan cermin. Tidak ada yang akan peduli tentang barang-barang yang hilang dalam bencana. Jika itu adalah harta terkenal dari pesawat surga, penghilangan mereka akan menimbulkan kecurigaan, tetapi ini tidak ada yang peduli. Jiang Chen senang, tumbuh semakin percaya diri dalam teorinya dan memutuskan untuk mengejar firasat. Dia bertukar pikiran tentang teknik pura-pura biasa dengan ayahnya. Karena itu, dia tahu 1 atau 2 hal tentang cara mengaktifkan barang-barang tersebut.
Itu sebenarnya lebih sulit daripada memanipulasi harta karun biasa. Mengetuk kembali ke keilahian benda duniawi yang pura-pura juga membutuhkan proses yang rumit. Namun begitu diaktifkan, harta itu akan sangat kuat. Lebih penting lagi, barang-barang yang tampaknya biasa sering bisa menangkap musuh lengah dalam pertempuran. Jiang Chen memulai eksperimennya. Untuk mengaktifkan benda duniawi yang pura-pura, dia harus terlebih dahulu berkomunikasi dengannya dengan sikap paling tenang, perlahan dan lembut, seperti seseorang menyalakan api untuk rebusan. Hasilnya ajaib ketika Verule perlahan mulai bereaksi. Jiang Chen gembira dengan gembira. Jadi dia telah menghabiskan 3 tahun mempelajari barang-barang dengan cara yang salah. Ayahnya adalah tuan yang hebat. Tidak ada yang akan mengambil barang-barang bahkan jika mereka terbuang di jalanan. Beberapa orang mungkin memberi mereka mencoba karena rancangannya yang bagus, tetapi tidak ada yang akan menganggapnya serius begitu mereka merasakan kekurangan energi roh. Itulah yang membuat item disempurnakan dengan teknik yang sangat luar biasa. Sifat sejati mereka tersembunyi dengan baik. Jiang Chen terus meningkatkan intensitas pendekatannya. Lambat laun, ukuran surga mulai menunjukkan kekuatan luar biasa dari harta ilahi. Menggenggamnya memberi perasaan bahwa dunia ada di dalam tangannya. Dia terus berkomunikasi dengannya melalui kesadarannya. Measure of Heaven adalah item dengan banyak kegunaan. Ini dapat digunakan untuk serangan dan pertahanan, dan yang lebih penting, itu adalah item kemampuan spasial. Dengan Verule sebagai media, seseorang dapat memampatkan ruang dan melompati jarak yang tak berujung besar. Pada puncaknya, Verule dapat memungkinkan pengguna untuk melompat ke pesawat lain, sungguh barang yang sangat menantang dan menantang dari surga. Petik 2. Dia tidak pernah berpikir bahwa penguasa yang biasa mendisiplinkan telapak tangannya di kehidupan masa lalunya akan menjadi benda yang bisa mengejutkan pesawat surgawi. Karena langit dan bumi yang jauh mungkin membentang. Demikian juga, hidup dan mati disamara untuk manusia. Petik 2. Dia akhirnya mengerti teks yang terukir di Verule. Dimurnikan sepenuhnya, ukuran surga bisa meniadakan semua jarak. Barang seperti itu ajaib bahkan oleh standar pesawat surgawi. Bahkan para peladang ilahi tidak dapat sepenuhnya meniadakan jarak, apalagi melompat dari satu pesawat ke pesawat lain. Memikirkan bahwa Verule itu akan sangat luar biasa. Jiang Chen menangani Verule dengan hati-hati. Dia hampir bisa merasakan kehangatan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Kegembiraan yang luar biasa memenuhi dadanya hingga meledak. Sekarang, dia bisa yakin bahwa Verule, ikat pinggang, dan cermin itu adalah harta yang ditinggalkan ayahnya. Reinkarnasinya ke benua Divine Abyss pasti juga merupakan bagian dari rencana ayahnya. Aku pikir reinkarnasi aku adalah hadiah dari takdir. Sekarang tampaknya hubungan antara semuanya bukan takdir, tetapi ayahku. Jiang Chen mendesah. Dengan pengetahuan tentang apa yang bisa dilakukan si Verule, dia tahu itu adalah barang berharga terbarunya. Dalam beberapa hal, itu bahkan lebih mengesankan daripada Great Velurium Torque. Ikat pinggang dan cermin tidak akan lebih rendah, bukankah begitu? Jiang Chen mendekati dua item dengan cara yang sama. Memang, mereka telah disempurnakan dengan teknik yang sama. Sabuk itu disebut tali naga sejati dari air dan api. Itu bisa menembakkan air dan serangan api dan membatasi musuh. Kekuatan penahannya sangat mengesankan. Setelah diaktifkan, tidak ada yang bisa lolos dari jebakan. Jiang Chen sangat senang. Tali itu menyerupai sifat-sifat Bewitching Lotus of Fire and Ice, tetapi sebagai item bidang surgawi, itu lebih unggul dalam segala hal. Kekuatan penahannya, terutama, membuat Lotus pucat dibandingkan. Perhatiannya beralih ke cermin. Dua item sebelumnya sangat luar biasa. Cermin itu pasti juga sesuatu yang lain.